kalau kita lihat indeks kita kan ditutup menguat. Asing 2 hari terakhir ini net buy. Cuman memang kalau kita perhatikan di indeks kita ini kan tadi menjelang penutupan agak kempes ya. Transaksi juga masih rata-rata sama 10T. Kita lihat sebenarnya kalau saham-saham big banks itu masih banyak yang bergerak menguat. Seperti contohnya BRI. BRI ini kan udah all time high teman-teman. Jadi bagus mana SMDR sama Temas buat jangka panjang. SMDR juga oke. Temas besok stock split. Dua-duanya sebenarnya masih lumayan oke teman-teman. Cuman kalau untuk jangka panjang ini agak susah. Temas ini kan juga nggak gitu liquid ya tadi itu. Iya Temas ini lebih nggak liquid teman-teman dibandingin sama si SMDR. Ya, jadi kalau teman-teman di saham-saham small mid caps gini mesti dilihatin juga likuiditasnya. Dan mungkin kalau sedikit ya menyinggung tadi kan ada yang nanya soal SMDR atau Temas. Perusahaan seperti SMDR dan Temas ini kan adalah perusahaan shipping, dimana ya kalau mungkin tahun lalu itu kan bagus banget laporan keuangannya karena ya baru kayak ekonomi recovery, terus kegiatan ekonomi baru mulai pulih, shipping-shippingan semua yang meningkat. Tapi tahun ini mungkin ya udah nggak bisa sekencang tahun lalu ya teman-teman. Jadi itu yang perlu diperhatiin. Earnings mungkin shipping-shippingan bisa turun. Karena kalau tahun lalu itu kan kontainer itu susah, harga-harga kontainer mahal, orang-orang itu berebut ya, kontainer harga berapapun, kargo harga berapapun pada beli, pada willing to pay at premium. Tapi tahun ini udah enggak, jadi mungkin laporan keuangannya udah nggak bisa sebagus tahun lalu. Sama perusahaan batubara itu juga sama story-nya. Tahun lalu itu karena very high demand, supply-nya terbatas, ya jadinya harganya harga batubaranya kan meningkat signifikan tahun lalu. Itu yang membuat kayak perusahaan batubara laporan keuangannya kan sangat-sangat bagus ya tahun lalu. Apakah tahun ini bisa sebagus tahun lalu? Jawabannya simple, enggak teman-teman. Perusahaan batubara earnings yang bagus kayak tahun lalu, commodity boom ya tahun lalu. Tahun ini earnings masih bagus dibandingkan beberapa tahun silam, tapi nggak bisa sebagus tahun lalu karena harga batu baranya udah mulai turun. Terus supply shortage itu juga udah mulai mereda, energy crisis udah mulai mereda. Kalau tahun lalu itu kan ada energy crisis di Eropa, tahun ini ya winternya, musim dinginnya udah lewat, jadi permintaan batubara udah mulai turun teman-teman. Ditambah China udah mulai balik normal, mereka production batubaranya udah balik normal, justru angka productionnya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, jadi mereka nggak perlu impor batubara terlalu banyak. Ya, jadi itu yang sebenarnya membuat batubara mungkin earningsnya masih bagus dibandingkan beberapa tahun silam, tapi dibandingkan tahun lalu udah nggak se-wow itu. Ya, terus apa lagi nih? Banyak yang nanya soal debt crisis nih ya. US akan default apa enggak? Deadline kan tinggal beberapa hari ini, jadi banyak yang takut, wah nanti debt ceiling nggak bisa naik, US bakal bangkrut teman-teman. Kalau teman-teman mungkin baca di beberapa surat di media online, banyak yang bilang seperti itu kan. Wah US ini bakal bangkrut nih, ini kayaknya ada masalah hutang. Teman-teman kalau ingat, sebenarnya masalah mengenai debt ceiling ini bukan pertama kali. Di 2021 itu pernah, di sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu juga pernah. Jadi ini bukanlah hal yang pertama teman-teman, itu yang perlu digarisbawahi. Lalu pada tahun-tahun sebelumnya apa yang terjadi? Ya ujung-ujungnya ya itu ada kesepakatan antara Demokrat dan Republikan. Demokrat tahun ini kan berarti ya Joe Biden itu kan Demokrat, akan ada kesepakatan teman-teman, karena kalau sampai default, sampai bangkrut, nggak ada yang untung. Mau itu Demokrat, mau itu Republikan, kalau sampai default ya debt ceiling ini nggak dinaikin,
tentunya the value of US dollar itu kan bakal drop gila-gilaan. Nggak ada yang untung teman-teman sebenarnya ya. Ya jadi kayak misalnya yang Republican bilang mereka itu akan setuju kalau government atau pemerintah US itu bakal ngekat belanja negaranya mereka. Syaratnya itu. Justru kita bisa melihat akan ada dua kemungkinan hal yang terjadi ya teman-teman. Kalau misalnya debt ceiling disetujui, government-nya akan cut spending, itu berpotensi membuat ekonomi melambat, ekonomi US. Nah kalau ekonomi melambat itu juga ada dua kemungkinan. Apakah resesinya akan hard landing? Apakah akan nanti ekonomi melambat, nggak sampai hard landing, akan soft landing. Berarti itu goalsnya The Fed kan bisa tercapai. Ekonomi melambat, ya kan, mereka akan mulai pivot nih teman-teman, akan mulai nggak naikin suku bunga atau justru akan mulai nurunin suku bunga di semester 2. Jadi dua skenario itu yang kita belum tahu nanti kebijakannya seperti apa, cut spendingnya seberapa signifikan, itu yang kita tunggu. Tapi kalau mengenai apakah debt ceiling ini akan dinaikin, most likely akan ada some kind of agreement, akan ada naik, karena kalau sampai default nggak ada yang diuntungkan. Itu yang pernah kita bahas juga. Mungkin kalau teman-teman adalah nasabah Trimegah, di podcast kita sering bahas, di Terima Ideas kita juga pernah bahas ya. Jadi kalau teman-teman ke Instagramnya Trimegah, di Spill the Market itu juga kita pernah bahas teman-teman. Jadi secara historis, historically debt ceiling pasti dinaikin. Apakah sektor kayu itu seperti apa ya contohnya? Mungkin bisa diperjelas langsung sahamnya apa. Jadi apakah market ini pasti akan baik-baik saja? Jawabannya belum tentu. Kalau misalnya US ini sampai resesi, yes, pasti akan ada koreksi-koreksi dulu nih teman-teman. Sebelum nanti pasti akan duitnya itu ada outflow dari US. Dan ada potensi masuk ke negara-negara yang data-data ekonominya masih quite strong. Yaitu data misalnya kayak dari data GDP, data inflasi, data neraca dagang. Berarti Indonesia adalah salah satunya nih teman-teman yang berpotensi mendapatkan inflow kalau ada outflow dari misalnya US. Ya pasti akan yang diincar kan emerging market. Nah emerging market yang data-data ekonominya masih very positif kan teman-teman juga mungkin ingat pas kita live minggu lalu dengan Pak Farul, minggu lalu atau 2 minggu lalu, ya Indonesia sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Indonesia ini masih sangat berpotensi mendapatkan inflow dari asing, ya itu yang perlu diingat. Terus laporan keuangan juga so far itu yang di kuartal 1 itu kan pada bagus-bagus tuh teman-teman. Kalau ingat laporan keuangannya di sektor perbankan semuanya masih pada bagus. Terus kita lihat nanti kalau untuk laporan keuangan kuartal 2 itu ada sentimen dari Lebaran, berarti perusahaan-perusahaan consumer itu juga masih sangat menarik. Perusahaan consumer ya tentunya familiar lah, Emyor, Sido, ICBP, Era ini nanti kan anak usahanya juga rencananya mau IPO. Teman-teman mungkin yang sering belanja di JD Sports itu rencananya akan IPO. Terus MAPI, S Hardware itu juga udah naik. Even Rals ya teman-teman. Kita sekarang bisa fokusnya itu di emiten-emiten consumer dan retailers, karena satu ada lebaran momentum di kuartal 2 kemarin laporan keuangan. Terus nanti di semester 2 itu kan semakin dekat dengan pemilu ya kan, kampanye dimulai, berarti perputaran uang ini kan berpotensi meningkat ya di daerah-daerah. Orang-orang punya duit lebih untuk belanja. Terus dari hasil komoditi boom tahun lalu teman-teman, orang-orang udah pada mulai punya duit, simpen duit. Mungkin yang kemarin masih nyimpen di bank karena suku bunganya tinggi. Nanti Indonesia ini kan BI, Kamis ini akan ada meeting BI.
most likely nggak akan ada kenaikan suku bunga. Justru nanti di semester 2 itu diekspektasikan suku bunga Bank Indonesia itu turun. Jadi orang-orang memang dipaksa untuk spending nih teman-teman ya. Dengan segala katalis-katalis lainnya dari pemilu dan lain sebagainya, kita masih positif lah untuk angka consumption di Indonesia ini masih bertumbuh. GDP juga masih bertumbuh. Teman-teman yang ada pertanyaan silahkan, kita akan mulai masuk ke technical nih teman-teman. Ini yang perlu, yang tadi saya bahas, perlu kita garis bawahi sedikit ya. Wah, belum termasuk konsen-konsen dan acara menarik yang mendorong konsumsi, ya setuju. Commodity boom multiplier effect plus election cash circulation. Berarti ini artinya tahun lalu itu ada komoditi boom, ya, batu bara dan lain sebagainya. Ditambah lagi nanti ada presidential election, regional election di 2024. Persiapannya adalah di 2023. Ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat nih teman-teman. Perputaran uang meningkat dan lain sebagainya. Jadi tim riset kita melihat kita masih sangat bullish topik kita di saham-saham ini. BBRI ini udah all time high. Astra penjualan mobilnya juga kita masih melihat akan meningkat di tahun ini. Kenapa si Astra ini masih menarik teman-teman? Kalau teman-teman perhatiin ya untuk data penjualan mobil, yes bulan lalu itu memang agak melambat. Itu expected karena ada lebaran. Tapi yang teman-teman lihat, teman-teman perlu tahu Astra itu market share-nya itu masih naik dari Toyota dan brand-brand mereka lainnya. Jadi mereka masih mampu nge-grab market share naik. Terus ISAT, perusahaan telekomunikasi, defensive sector. Terus ada ICBP, S Hardware, ERA. 3 ini, ICBP ya kita nggak usah bahas lah. Indomie, seleraku, teman-teman. Ditambah lagi kalau rupiah menguat, mereka ini juga akan diuntungkan karena teman-teman bisa cek tahun lalu mereka itu mengalami forex loss, kerugian mata uang. Rupiah menguat tentunya FX-nya, forex-nya berpotensi menjadi forex gain atau keuntungan dari mata uang. S Hardware ini ada potensi perbaikan kinerja. ERA ini juga nanti ada anak usahanya yang akan melakukan IPO. Sumarekon, sektor properti lagi main beberapa mingguan ini. Sumarekon itu yang marketing salesnya salah satu paling bagus. Terus ada Jasa Marga dan Wins, teman-teman. Jadi, ini teman-teman bisa pantengin saham-saham ini, sektor-sektor ini. Itu sebenarnya masih sangat menarik ya. Ini katalis-katalisnya, ERA tadi. Terus, saya juga mau nunjukin teman-teman ini. Ini adalah stock pick yang masih kita hold. Beberapa ya bulan Mei ini udah TP seperti ISAT, ICBP, ASLC ini udah TP ya. Teman-teman yang ikut pengguna Terima ini juga bisa dicek ya. Di Terima ID sini ada. Tiap minggu kita tulis rekapannya. Dan ini yang masih open nih teman-teman. Ini mungkin saya highlight dulu biar nggak terlalu penuh. Nih. AMRT, BTN, Bank Mandiri, BNBR ini juga masih menarik dengan katalis anak usahanya nanti kan mau IPO. CTRA, sektor properti kita ada CTRA, SMRA, consumers kita masih ICBP udah profit taking, INDF kita ada ERA udah profit taking. Waktu itu udah lumayan naik banyak kayaknya si ERA, udah lewat. Terus ya Telkom ini juga masih menarik. Kita akan mulai masuk ke teknikalnya nih. Oke, kita akan mulai bahas teknikalnya. Kita akan bahas apa teman-teman? Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, nanti kita akan coba bahas. Telkom dulu kali ya. Oh ini kebetulan saya lagi buka RALS, kita akan coba bahas dulu. RALS ini salah satu yang cukup menarik dengan potensi perbaikan kinerja dari kuartal 2 kemarin kan ada lebaran. Sekarang ini kan lagi bergerak sideways, area-area ini teman-teman masih menarik untuk akumulasi.
ULTJ juga salah satu yang menarik Pak. ULTJ ini kalau kita lihat ya, kalau kita ngomongin konsumsi masyarakat ini membaik, orang-orang belanja kebutuhan pokok, susu itu adalah salah satunya. Jadi barang-barang kebutuhan pokok yang bisa diakses di mana aja, yang bisa diakses di minimarket, ya ULTJ. Orang sekarang punya duit lebih, belinya apa? Susu teman-teman. Ya, jadi susu mungkin teman-teman selain Indomilk, Indofood punya, ya ULTJ, ya kan? Dia sih sebenarnya udah break. Ini kan di sini dari juga udah break. Ini sebenarnya udah mencapai resistannya nih. Jadi ini resisten ULTJ di sekarang, makanya agak kemas kan. Resistennya di sini dekat-dekat 1700. Tadi udah sempat mencapai terus agak kempes. Ini resistennya. Tadi Pak siapa yang naik, saya lupa. Dekat-dekat sini ini resisten. Susu bukan hanya dari sekarang, dari dulu juga diperlukan. Ya setuju. LTJ still good. Valuation juga masih menarik. Kalau dibandingin sama sorry to say Cimory yang resultnya jelek, ya gua sih prefer WLTJ. Fundamentally quite sound, masih oke. Sentimen juga tadi yang saya bilang, ya kan, dari nanti ada menjelang election, orang-orang punya duit lebih, consumption membaik, ya salah satunya WLTJ teman-teman. Terus consumer kita akan bahas lagi. Tadi kayaknya salah satunya Emyor ini udah sempat kena TP kita ya, udah sempat kena TP. Sekarang sih dia lagi bergerak sideways. Adaro kemungkinan besok ARB, besok ex dividended, kemungkinan besar besok ARB kayaknya. Ex date soalnya besok. Emyor ya kita bahas lah. Adaro. Technical sih sangat gak menarik. Batu-baraan udah gak ada yang menarik teman-teman. Sisi dari technicalnya ya. ADMR, komod-komotan kita belum suggest untuk buy lagi, untuk entry lagi. Belum saatnya. Sekarang yang masih menarik itu adalah consumer dan retailers. Jadi ngapain kita paksain di komoditas ya. Itu MAPI. Nah ini MAPI gue demen nih. MAPA. Nah, kebetulan lagi pullback nih bro ya kan. Kalau MAPI ini waktu itu udah sempet break. Bagi yang udah punya sih ya tinggal pasang trailing stop. Tapi kalau baru mau entry, ini gue coba tunggu dekat-dekat sini nih. Dekat-dekat sini gue akan coba untuk entry lagi. Dekat-dekat 15.35 lah. Era, MAPI. Terus MAPA juga ini juga udah break, tinggal nunggu pullbacknya. Tapi ya nggak pullback. Jadi ya cobain tunggu aja tadi MAPI, MAPA, MDKA. Saya ingetin lagi komoditas ini belum ada yang menarik. MDKA ini masih turun terus, belum ada perlawanan ya. Jadi sih saya skip. Mungkin teman-teman saya tunjukin juga di sini. Kita itu juga udah sempat cut loss, bukan berarti kita nggak kena ya di komoditas ini. Kalau teman-teman lihat di bulan Mei ini yang kita cut loss kebanyakan adalah komoditinya, MDKA, Medco, Akra, BRMS, Antam, Era. Waktu itu kita juga kena cut loss ya, karena entry-nya kan sempat ada buangan waktu itu. Era sekarang udah mulai oke nih teman-teman. Waktu itu kita kena cut loss yang pas di sini. Ini bisa aja sebenarnya inverted head and shoulders kecil, resisten di 560. Era masih menarik. INDF ini juga masih oke. Udah kena resisten di 7000. Berarti gue perlu pindahin dulu. INDF udah profit taking, trading stop aja INDF bagi yang udah punya. Terus apa lagi selain INDF? BMTR. Emang BMTR masih gerak?
Oh ya, karena kemarin kan MCN-nya sempat gerak ya. BMTR sih saya kurang demen ya teman-teman. Ya memang mulai naik. Dekat-dekat resisten sih. Nih. Ya, ini dekat-dekat resistennya BMTR. Petrosi udah deket ya, ini 5.600 resisten. SS Goto buka nggak naik teman-teman, nggak ada perlawanan. Tek-tekan masih belum, Goto doang yang naik waktu itu karena kan dari MSCI dan dia juga udah mencapai resisten kita di 118, tinggal trailing stop. BBTN menarik. Saya akan coba bahas sedikit BBTN dan sektor-sektor properti sepaket. BBTN ini kalau teman-teman lihat di sini dia udah break, ini terus ada pullback dan sekarang kan lagi bertengger dekat ke sini nih, EMA 100 dan EMA 20-nya ya. Jadi dekat-dekat area sini 1300-an ini bisa masih menarik untuk entry. Resisten 1400, SMRA ini juga masih sangat menarik. Sektor properti ini kalau teman-teman lihat dia lagi pullback, dekat-dekat sini bisa entry. CTRA ini juga masih oke. Ya, ini dia juga lagi ngalamin pullback. Ini kalau teman-teman tarik mau coba bikin flag juga bisa. Dekat-dekat 1070, resisten di 1190. Breeze, best juga, ini juga cakep. Resistennya kita tarik ke atas. Ini resisten, supportnya ya dekat-dekat sini. 145 ini support. Ya, ini 145 support. 164 resisten untuk di Breeze. Terus Breeze best, ini best. Breeze, kalau Breeze sih pergerakannya cukup konsisten. Dia kan bertahan di atas EMA 20-nya terus. Ini jebol kena stop loss. Sekarang udah mulai naik lagi. Mungkin akan sideways dekat-dekat sini, area sini teman-teman. Harta waktu itu masih lumayan. Nah ini oke, dia udah break terus lagi mengalami pullback. Bisa coba entry, masuk lagi dekat-dekat EMA 20 nya 370. BBTN versus Breeze, kalau secara teknikal BBTN SSIA kenapa ada ini? SSIA belum ya, kalau untuk mau entry mungkin dekat di sini. Terus PLN sideways saja ya, belum kemana. Pani itu menarik untuk sektor properti ini teman-teman. Ini sempat yang kita rekomendasiin sideways terus break. Ini kalau teman-teman lihat, ini coba saya perjelas. Ini pas dia break dari EMA 20 nya, mantul dekat sini, lanjut lagi, resisten di 1330. Kin ini lagi pullback. Sekarang sih lagi di EMA 20, kita coba lihat gimana. Kalau mau entry sebagian, kalau masih koreksi ya kita tunggu lagi di bawah. Jangan langsung entry semua di harga ini sih, masih agak nanggung. Kayaknya juga koreksinya ini masih belum stop ya teman-teman. Please bahas BPKP nyangkut ya. BPKP red issue bukan? BPKP ini teknikalnya jelek. Dia mau coba break dari EMA 20 nggak bisa, ini false break, koreksi lagi. Ini juga kemungkinan masih akan bergerak dekat sini ya. ESA belum ada perlawanan, harga amonianya jeblok, masih terus turun.
Jadi belum time-nya untuk masuk. Di komoditas-komoditas belum, ADMR-in juga masih jebol, belum kita saranin untuk masuk. ESA sih waktu itu kita juga udah stop loss, tergantung ya di harga berapa. GAA kayaknya menuju gocap atau udah gocap. Iya, ya GAA bersandar di gocap sih. INKP udah balik arah. INKP ini INKP cukup menarik nih teman-teman. Dia ini baru break, volume juga lumayan cakep. Likely sih masih akan sideways. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas SMA 20 ini sih menarik. Astra, salah satu yang topik kita ya, salah satu yang paling menarik, udah mendekati resisten juga. Friend ini cukup menarik. Hari ini dia break ya dari EMA 20 nya. Oke. Ya 61 sampai 64 lah resisten terdekat untuk friend. Dia kan baru break dari EMA 20 ini. Blue chips pada bagus, yes. Nih saya kasih lihat BBRI all time high. BCA juga hari ini, tadi tutupan agak kempes sih. BCA juga udah mulai bergerak naik, overall masih oke. Bank Mandiri ini juga udah mulai bergerak rebound ya. Ini break dari EMA 20 nya. Big banks, big caps pada bagus, itu setuju, nggak salah. Earnings, laporan keuangan juga bagus. PGO support ya bisa dekat-dekat sini, bener. Dekat-dekat sini 790, 780. Dewi ini EMA 20 nya sih lagi kempes, lagi mulai bergerak flat, support dekat-dekat sini. Ini sebenarnya kan kalau teman-teman tarik ini kotak, ini dia masih bergerak sideways. Rangingnya 300 330. Ini bisa coba dekat-dekat 300 ya. Bisa mantul apa enggak. Asa ini kita nunggu pullback. Kalau bagi yang udah punya, hold aja ya. Trailing stop ini kan juga salah satu yang kita rekomendasiin teman-teman. Jadi sebenarnya di list saham ini yang udah kita rekomendasiin ini nggak harus profit taking, tapi ya trading stop aja. BBNI-nya nggak lanjut, BBRI dulu bro. BBRI lebih diuntungkan kalau untuk spending di daerah-daerah, karena paling banyak cabangin daerah-daerah apa? BBRI, NICL apa NCKL? NICL. Komoditas ya ini ya, ikutan turun sih. BNGA, oke. Teknikalnya bagus. Ini udah lama nggak kita liatin juga nih BNGA. Oke, BNGA. Bank yang masih di bawah dan bagus, bank. Saya sih kalau bank masih stick ke big banks. BBRI ini sebenarnya juga masih cukup oke. Dia kan masih agak di bawah. Masih boleh BBNI. Ingat ya teman-teman, jangan lupa untuk fokus di sektor consumer, karena kita masih melihat tahun ini semester 2 masih consumer ini masih menarik. Jadi teman-teman jangan sampai nggak punya, bisa dipilih nama consumer tadi. Masih banyak yang menarik. Era itu juga masih menarik. Udah kita bahas belum nih? Oh ya, ini Era. Ngarepnya sih agak koreksi dikit.
Cuman era ini masih menarik. Masih cukup menarik. Ya, IHSG kecil. Ini menarik nih teman-teman ya. Ini supportnya, aduh. Ini biar nggak terlalu jauh. Era masih oke. Era udah ya 560 tadi ya. Saya lupa gambar doang. Sido, banking masih oke. Emir, consumer jangan lupa, kita fokus consumer. Emir ini masih oke. Sebenarnya masih bergerak sideways. LBF ini yang belum kemana-mana, sideways terus. Tapi ingat, consumer teman-teman, kita masuk semester 2, consumer masih sangat menarik dan sektor otomotif. Oke, itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Bagi yang ketinggalan bisa cek rekamannya di Instagramnya Trimegah Sekuritas. Thank you semua.